Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pompa sipil yang akan saya keluarkan spoolnya. Akan saya cek karena spoolnya ngonslet. Yang bagian kapasitor benar-benar ngonslet total. Dan nanti akan kita cari mana yang ngonslet, lalu kita pisah, lalu diamankan. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sudah posisi mau saya tracker ya. Saya dongkrak. Mau saya keluarkan sedikit spoolnya. Yang bagian sini. Dan untuk tutupnya sudah saya buka. Ini. Nah, sekarang ya akan saya cek. Ya seperti ini ya. Bentar. Yang namanya ngonslet. Nah, jadi waktu pompa sipil ini beroperasi, berjalan, hidup, itu ampernya sangat melonjak di atas 25 ampere, 25 ampere. Nah, ini skala di ohm ya. Ini akan kita cek yang bagian kapasitor. Nah, ini LN. Untuk LN 1,3. 1 ohm, kisaran 1 ohm. Ini masih normal ya, masih normal. Tapi yang menjadi beban, nah ini benar-benar ngonslet. Harusnya ini kisaran 1,5 hingga 2 ohm. Kisaran 2 ohm ya harusnya. Tapi ini benar-benar ngonslet full. Nah, seperti ini probenya. Ini kalau saya shotkan 0,4 ya. 0,3, 0,4. Artinya ini ngonslet hingga 0,1 ohm. Harusnya 2 ohm. Kisaran 2 ohm harusnya. Nah, oke. Kita akan cari mana yang ngonslet, tapi dibongkar dulu. Dikeluarkan dulu spoolnya untuk mencari yang ngonslet. Semoga saja ketemu. Kalau tidak ketemu ya terpaksa digulung ulang atau beli dinamo atau motor baru, motor dinamo baru. Beli dinamonya saja juga boleh, bisa ada di toko dinamonya doang. Tapi kita perbaiki dulu, barangkali masih bisa terselamatkan. Oke. Oke. Oke guys, kita akan cek. Barangkali penyakitnya ada di sini. Ya, kita akan mulai pengecekan. Ini tidak saya keluarkan semua, cuman siapa tahu saja di sini yang jadi masalah. Kita akan cari yang konslet, kira-kira bagian mana. Kalau di bawah nanti ya mungkin ada cara lain, kita putus jalur atau gimana, atau mengurangi lilitan. Nah, kalau pada umumnya video yang sebelum-sebelumnya itu kasusnya di sini ya. Di sini ada yang konslet,
terus kita pisah, beres. Kalau ini kita belum tahu, kita cek dulu, kita pasang probe. Oke, kita sesuaikan. Dan di sini ada tertera 0,5, ini karena testernya ya. Kita taruh di kabel bagian kapasitor yang onslet. Nah, ini yang onslet. Oke. Ya, ini posisi probe terpasang ya. Posisi probe nancep. Terus ini kita goyang-goyang. Gimana, ada reaksi enggak? Pakai penyu pancing. Yang buat mancing itu ya, penyu. Kita tekan-tekan. Kalau nggak ada pergerakan, ya bisa jadi di dalam atau di bawah. Belum ada pergerakan. Nah, ternyata masih sama. Oke. Selanjutnya kita potong tali pengikatnya. Kalau sebelumnya sepertinya masih bagus ya. Warnanya belum ada yang gosong. Kita akan cari. Oke. Ternyata nggak ada yang onslet. Nah, belum ada pergerakan. Masih di 0 ohm. Wah, berarti yang bawah mungkin. Bisa jadi. Oke, langkah selanjutnya. Ini ada kabel hitam. Ini kita putus saja. Kita lepas. Wah, sulit. Kita buka. Kita urai. Masih di 0,5 ya. Artinya masih ngonslet full untuk kabel kuning sama kabel biru. Kita lepas. Oke. Nah, kabel biru kabel utama, lilitan utama, sedangkan kabel yang kuning kabel lilitan starting bantu.
Nah, kalau ini dipisah harusnya itu sudah putus, tapi kenapa masih terhubung? Berarti memang benar-benar ngonslet. Oke guys, jadi langsung saja ya. Yang penting dipahami. Nah, ini kan di sini yang bagian kapasitor, bagian lilitan bantu. Ini lilitan bantu. Terus ini sebelum saya potong, ini kalau kita ukur pakai probe ini. Nah, ini 0,7 ohm. Sedangkan yang bagian lilitan ujungnya sini ini kisaran 2 ohm lebih. Artinya yang onslet itu bagian sini. Jadi bagian ujung sini. Nah, ini saya tunjukkan yang bagian onsletnya. Nah, itu ada 0, nah, itu sebenarnya 0,1 ya, 0,00 ohm. Cuma testernya saja yang 0, sudah geser. Tapi ini sudah ngonslet. Sedangkan yang sini tidak ngonslet karena sudah diputus. Ini hanya ukuran mega. Mega itu bukan masalah. Oke. Jadi ini kita putus. Nah, yang bagian ini kan tadi yang ngonslet ini 0,6. Kita putus terus kita cari lilitan yang mengarah ke lilitan kedua. Ini sudah ditemukan. Nah, ini oke ya. Nah, ini lilitan yang ke lilitan berikutnya. Sedangkan yang ini kita buang saja, tidak usah diapa-apain. Yang penting sudah terputus, jadi nanti supaya tidak menjadi beban. Jadi ini wajib diputus supaya tidak ada induksi atau yang menyebabkan jadi beban berat. Jadi ini dibuang, biarkan sini saja. Nanti kita bungkus rapat, jadi nggak apa-apa ini. Terus ini yang tadinya di sini kita pindah ke lilitan ke sini. Jadi intinya jumlah lilitannya kan ada 3, ada 6, di sini 3, di sini 3. Jadi nanti hasilnya di sini 2, di sini 3, nggak apa-apa. Jadi lebih banyak di sini nggak apa-apa. Kan ini hanya lilitan bantu saja, bukan lilitan utama sebagai starting. Nah, ini kita sambung ini sudah beres. Ini nanti kita potong, kita rapikan. Usahakan satu sama lain jangan bersentuhan. Jadi motongnya bertingkat, nggak sejajar, tahu kan? Nah, jadi supaya tidak ada percikan sedikit pun, begitu. Oke, tinggal nyambung ini saja, yang ngonslet tadi 0, tadi. Nah, ini kalau diukur, ini sudah tidak ngonslet, hanya ukuran mega ohm. Nah, hanya ukuran mega saja. Beda dengan yang ini. Nah, kalau yang lilitan ini 0 dalam arti ngonslet. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jadi ini tidak perlu nyepul, tidak perlu gulung ulang. Oke. Oke, kita sambung ini dulu. Ini yang kita putus kita bungkus saja. Jadi ya wajib diputus ya, biar ini tidak terjadi induksi dan tidak menjadi beban. Kita bungkus lalu kita ikat. Oke guys, ini sudah saya ikat. Nah, hanya seperti ini saja.
Kalau kemepetan apa itu, kalau kurang longgar pakai tang ya. Nah, biar masuk angkernya. Dan untuk talinya ini nilon biasa. Dan untuk finishing pada ikatan ini tetesi lem G1 tetes saja, biar nggak lepas. Nggak usah khawatir leleh karena ini penuh, olinya penuh, jadi basah terus. Oke, kita akan cek hasilnya. Nah, masih di 0,4 ya. Nah, jadi kabel bagian kapasitor yang tadinya 0,7, 0,1, nah berubah jadi 3,6 mikro. 3,6 ohm kok mikro, 3,6 ohm. Nah, sedangkan lilitan utama yang ke LN listrik, nah 1,8. Ini artinya 1,4 ohm karena selisihnya 0,4. Nah, oke. Jadi yang terpakai hambatan 1,4 ohm, ini bagian LN atau listrik. Sedangkan yang kapasitor, nah 3,6, artinya 3,2 karena selisih gesernya apa itu tester. Berarti 3 ohm ya, kisaran 3 ohm. Ini yang tadi 0,7. Nah, saya ulangi, ini tadi yang 0, yang benar-benar ngonslet berubah jadi 3, ohm. 3, artinya sudah layak pakai, masih layak pakai. Oke, kita bereskan, kembalikan semula. Untuk sambungan ini ya tadi, apa tuh yang diputus? Yang diputus kita ikat juga ini. Nah, ini yang kita putus tadi. Ini yang kita putus tadi. Jadi nggak ikut kerja ini ya. Ini nganggur ini yang diputus tadi. Tidak kena induksi karena jalurnya udah putus, tidak membentuk lilitan. Oke, kita pasang dan nanti kita coba hasilnya bagaimana.
Oke bro, ini sudah selesai, sudah dites, ternyata hasilnya bagus. Ini akan dicoba. Ini ya, apinya saya tancap. Di sini ada tombol power. Kita hidupkan. 1, 2, 3. Oke. Ini tanpa beban ya. Untuk tang ampere ini nggak cocok, nggak sesuai. Karena ini udah agak rusak. Jadi cuma buat referensi saja. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Bagus, hasilnya sudah beres. 1, 2, 3. Lesiran ben roh.